Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan peserta didik baru khususnya untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2023 ini. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya terkait dengan Kartu Indonesia Pintar atau KIP ya. Nah, ini mungkin teman-teman yang sekarang yang akan mengikuti di jalur afirmasi ya di tahap 1. Nah, ternyata ketika dicek di laman PIP ya, ternyata statusnya tidak berlaku. Ya, jadi tidak berlaku atau tidak padan dengan data di TKS tahun 2023. Jadi ada notifikasinya seperti ini, ada keterangan, ada statusnya. Nah, ini nanti bisakah untuk ikut di daftar jalur afirmasi, dan kita juga akan membahas apa sih penyebab dari KIP tidak berlaku ya. Jadi mungkin ada adik-adik yang mengecek ya, ataupun orang tua ketika dicek di laman PIP ya. Nah, laman PIP itu ternyata statusnya adalah tidak berlaku. Nah, ini bisakah untuk daftar ya di jalur afirmasi, dan apa sih penyebabnya kok tiba-tiba data kalian itu tidak berlaku ya. Nah, ini nanti kita akan menjawab ini banyak sekali pertanyaan ya ketika adik-adik mungkin yang menanyakan kok kartunya nggak berlaku, bisa nggak sih untuk ikut di jalur afirmasi yang memang nanti dibuka mulai besok ya. Terus kita juga akan menjawab ada penyebab KIP tidak berlaku itu sebenarnya apa sih penyebabnya ya, nanti kita akan bahas di video ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiogadai.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman ya. Jadi untuk Kartu Indonesia Pintar, nah yang pertama tentunya bagi adik-adik yang mau mengikuti PPDB Jatim ya di tahap 1, di sini ada jalur afirmasi yang mana nanti pendaftaran dimulai besok ya, 19 sampai dengan 20 Juni 2023. Nah, tentunya salah satu bukti ya bahwa kalian sebagai keluarga tidak mampu itu adalah kartu KIP ya. Salah satunya adalah KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Nah, tetapi ketika kalian cek di laman pip.kemdikbud.go.id ya, ketika kalian memasukkan NISN, memasukkan NIK ya, nah, terus ini captcha-nya ini berubah-ubah ya, ada pertanyaan ini yang harus diisi. Nah, setelah itu baru teman-teman klik cek penerima PIP. Maka nanti kalian akan muncul. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, seperti ini kan aman ya, karena statusnya itu adalah berlaku. Statusnya itu berlaku. Jadi kalian aman. Nah, ini bisa di-download ya, bisa di-screenshot, diambil saja segini ya. Nah, screenshot diambil segini. Atau di-save as ya, di-save as image ya, di-save as image. Nanti ini langsung aja digunakan atau diupload untuk untuk mengikuti jalur afirmasi. Nah, nanti ini juga harus dicetak ya. Jadi dicetak karena nanti kalau misalkan kalian diterima, nah ini berarti harus dicetak. Karena nanti harus dilampirkan ya dalam daftar ulang. Paham ya? Nah, sekarang statusnya bagaimana kalau yang seperti ini? Nah, ternyata di sini ada status tidak berlaku ya. Satunya tidak berlaku. Nah, ini keterangannya apa? Belum atau tidak padan DTKS Kemensos 2023. Di sini ingat ya, di sini ada kata belum. Ya, di sini ada kata belum atau tidak. Nah, ini belum itu artinya bisa saja data kalian itu belum tersinkronisasi. Jadi data kalian ya ini belum sama ya. Jadi data kalian itu belum sama dengan data di DTKS. Ini jika ada kata belum. Tetapi bisa juga kalian datanya tidak masuk di DTKS. Jadi bahasanya tidak padan, artinya tidak sama. Nah, DTKS ini adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Ini miliknya Dinsos ya, atau Dinas Sosial. Jadi kalian itu kalau terdata di Dinsos, di DTKS ya, ini nanti akan disinkronkan ya datanya dengan Dukcapil dan juga di Dapodik sekolah. Ketika data itu sama ya, berarti dia statusnya sebagai penerima dan ini statusnya masih berlaku. Paham ya? Nah, terus di sini teman-teman, nah jika KIP tidak berlaku, apakah bisa digunakan untuk daftar jalur afirmasi? Nah, ini pertanyaannya kan apakah bisa ya? Jadi kita garis bawahi di sini pertanyaan apa bisa ya? Apakah bisa sih digunakan untuk daftar di jalur afirmasi? Nah, jelas jawabannya adalah bisa. Ya, jawabannya bisa. Ya, selama kalian punya ini ya Kartu Indonesia Pintar. Nah, ini ya. Jadi ini disimpan saja, di save
image ya. Nah, ini atau gambar. Nah, berikutnya nanti kalian upload. Nah, ini apakah bisa digunakan untuk daftar di jalur afirmasi? Jawabannya bisa. Nah, ini selama punya KIP digital atau fisik ya atau hard, ini silahkan ikut daftar jalur afirmasi. Upload KIP-nya ya, meskipun di laman PIP Kemdikbud tidak berlaku. Nah, nanti dari sini teman-teman ya. Nah, nanti tim verifikator akan menilai Anda bisa diterima atau tidak. Nah, jadi kalian nanti tentunya ikuti aja pendaftarannya ya, nanti upload berkasnya, setelah itu tunggu pengumuman hasil. Nah, karena di dalam tahap 1 teman-teman kalau kita lihat ya di sini di tahap 1 di sini nanti ada poin 3. Poin 3 ini adalah verifikasi dan validasi oleh SMA atau SMK. Jadi, berkas yang kalian upload saat melakukan pendaftaran ini ya. Jadi saat tanggal 19 dan 20 ini kalian data kan diupload ya ketika kalian daftar. Nanti akan diverifikasi dan validasi oleh SMA atau SMK. Nah, ini tentunya ini akan melakukan cross check apakah data kalian itu masih layak apa enggak sih. Nah, ketika nanti kalian itu diikutkan ya sebagai pendaftar afirmasi. Bisa diterima atau tidak tentunya nanti yang melakukan verifikasi itu adalah sekolah. Jadi tugas kalian adalah ikut daftar saja. Nah, perlu digarisbawahi teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini di keterangannya ya. Di keterangannya. Nah, di keterangan di sini keterangannya ini belum atau tidak. Jadi mungkin bisa saja ya data kalian itu sudah terdaftar di DTKS ya, tetapi mungkin belum padan. Ya, nanti dengan adanya update data yang semula ini tidak berlaku ini bisa berlaku. Nah, ya karena apa? Karena tentunya nanti di semester 1 di ajaran baru itu ada penarikan data lagi. Jadi mungkin ada yang sekarang mungkin datanya tidak berlaku, ya ini mungkin belum ya karena datanya belum padan atau belum sama. Nanti ketika ada update data dan kalian sebagai penerima data DTKS ya, itu nanti kalian bisa saja datanya itu jadi berlaku karena datanya mungkin belum tersinkron. Paham ya? Jadi silahkan ikut saja dan ikuti proses yang ada. Ya, nanti teman-teman pantau saja di poin 4 di pengumuman ini di tanggal 23 ya. Nah, semoga saja kalian bisa diterima. Paham ya? Terus berikutnya, ini apa penyebab dari KIP tidak berlaku? Ya, penyebabnya karena tidak padan. Tidak padan itu tidak sama ya atau tidak valid. Nah, mungkin dengan data di DTKS itu kan data terpadu kesejahteraan sosial, ini miliknya Dinsos ya. Jadi data itu kan harus dipadukan ya antara data Dapodik, terus data di Sinsos, terus ada data di Dukcapil. Jadi ini datanya harus sama. Nah, mungkin ada data yang berbeda ya sehingga menyebabkan tidak berlaku. Nah, nanti mungkin teman-teman mengupdate datanya ya. Jadi mungkin Dapodiknya dicek ya, data di Dukcapilnya dicek. Ketika data ini sama, kan artinya kan padan. Nah, mungkin saja yang semula tidak berlaku ini bisa menjadi berlaku. Gitu ya. Nah, terus ini dikarenakan ya, nah mungkin beda data ya di Kemensos, di Dapodik dan di Dukcapil. Nah, datanya itu harus sama dari nama, tanggal lahir, nama orang tua ya. Itu data yang harus dicek. NIK ya, terutama itu adalah NIK-nya itu harus sama. Ya, NIK jelas sama. Terus nanti TTL-nya ya, TTL atau nama. Nah, ya, tanggal lahir atau nama ini harus sama. Jadi di 3 data ini Kemensos, Dapodik dan Dukcapil ini harus sama. Atau mungkin sudah tidak lagi sebagai penerima bantuan dari Kemensos. Kalau misalkan datanya tetap tidak berlaku atau tidak padan, ini mungkin saja ya bahwa kalian sudah bukan lagi penerima sudah tidak masuk lagi sebagai kategori miskin atau kurang mampu ya, sehingga datanya sudah nggak ada di Kemensos, ya tentu datanya KIP tidak berlaku. Paham ya? Terus ini sebenarnya di data si pintar sekolah ya, data si pintar sekolah di sekolah itu sebenarnya bisa melihat ya, misalkan di sini ada nama siswa ya, di sini ada nama siswa. Terus di sini teman-teman di sini ada DTKS ya, di sini ada DTKS. DTKS ini artinya berarti data kalian itu ada di DTKS. Jadi kalian itu datanya atau orang tua kalian ini sebagai penerima bantuan dari Kemensos atau datanya termasuk di Kemensos. Tapi kalau seperti ini tidak ada seperti ini ada layak PIP ya. Nah, ini nominasi. Nah, ini layak PIP ini adalah usulan dari sekolah. Jadi kalian itu tidak terdaftar di DTKS tetapi diusulkan dari sekolah dan kalian dapat PIP. Paham ya?
Nah, terus berikutnya ini cara ceknya ya, apakah kita terdaftar di di Kemensos apa tidak ya, apakah kalian itu masuk di datanya Bansos DTKS apa enggak. Di sini kalian bisa cek ya di laman cekbansos.kemensos.go.id. Nah, di sini ada pencarian data ya. Di sini ada wilayah PM atau penerima manfaat, kalian masukkan provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, pilih desa, masukkan nama penerima manfaat, ini bisa bapaknya atau ibunya, masukkan kodenya dan klik cari. Nah, nanti kalau data kalian itu ditemukan seperti ini, nama penerima, ini berarti kalian itu terdaftar di DTKS ya. Karena apa? Dia penerima BBIJK. Nah, ini biasanya ini kalau seperti ini ya, ini biasanya ini menerima BPJS ya. Jadi dia sebagai penerima BPJS. Jadi BBIJK. JK ini biasanya jaminan kesehatan. Jadi ini dapat KIS-nya itu dibiayai dari pemerintah. Nanti kalau dapat BST ya, bantuan sosial tunai atau PKH, nah ini sini itu juga ada. Nah, mungkin kalian itu tidak berlaku KIP-nya itu dikarenakan ini data kalian itu tidak ada di Kemensos atau belum padan data di Dapodik, di Kemensos dan juga di Dukcapil. Ya. Terus nanti di sini juga ada ya. Nah, ini ada BLT, BBM ya, bantuan yatim piatu ya, ada permakanan dan sembako adatit dan seterusnya. Jadi kalau di sini dapatnya dia terdaftar di DTKS. Nah, ini sebagai penerima KIP ini KIS, Kartu Indonesia Sehat ya, karena ada datanya di DTKS maka KIP-nya berlaku. Kalau enggak ada seperti ini, enggak terdata, nah bisa saja kalian itu tidak datanya tidak ada di DTKS. Paham ya teman-teman ya? Jadi silahkan ikut untuk jalur afirmasi ya, nanti yang menentukan diterima atau tidak adalah sekolah. Cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.